semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue sus crunchy. Berbeda dengan kue sus seperti biasanya, kue sus crunchy ini memang dibuat garing di bagian permukaannya. Pokoknya ini super crunchy banget. Selain itu, di bagian dalamnya diganti dengan whipped cream sehingga teksturnya menjadi creamy banget. Nah, buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram gula aren, kemudian campurkan dengan 100 gram margarin. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan 100 gram tepung terigu, kemudian langsung kita tuangkan ke dalam adonan tadi, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu letakkan di atas kertas, kemudian kita tutup lagi dengan kertas, lalu kita gilas dengan menggunakan roll pin sampai ketebalannya kurang lebih sekitar 2 mm. Setelah itu simpan di dalam freezer sekitar 20 menit. Langkah berikutnya, siapkan 250 ml air, kemudian tuangkan ke dalam 100 gram margarin. Setelah itu kita masak sampai margarin dan airnya ini mendidih. Siapkan 125 gram tepung terigu, kemudian langsung kita tuangkan ke dalam air dan margarin yang sudah mendidih tadi. Kemudian kita matikan kompornya dan aduk sampai semua bahan ini tercampur rata dan teksturnya kalis. Setelah kalis seperti ini, diamkan dulu adonannya sampai hangat-hangat kuku atau sampai dingin. Setelah itu tambahkan 3 butir telur secara bertahap, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk menambahkan telurnya, pastikan adonannya sudah benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya, supaya telurnya nggak matang duluan. Kalau misalkan selagi panas dimasukkan telur, otomatis telurnya matang dan nanti pada saat di oven, kuenya gagal mengembang. Dan untuk finishing, kita ganti mengaduknya dengan menggunakan whisker seperti ini supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tuangkan ke dalam plastik segitiga. Kalau nggak ada plastik segitiga, boleh diganti dengan menggunakan plastik segi 4 biasa. Langkah berikutnya, kita gunakan cutter cookies yang berbentuk bulat seperti ini, dan ini kita pakai yang ukurannya paling kecil. Oke, pakai yang paling kecil seperti ini ya. Nah, ini kita letakkan di atas kertas, ini untuk memperkirakan berapa besar kita menyempritkan adonan kue sus. Oke, langsung aja kita sempritkan adonan kue susnya, dan ingat menyempritkan adonan kue susnya jangan melebihi besar dari cetakan yang berwarna hijau ini. Setelah itu keluarkan adonan yang di freezer tadi, kemudian kita cetak dengan menggunakan cutter cookies ini.
Kemudian kita letakkan di atas adonan kue sus tadi. Nah, kayak gini ya. Jadi adonan kue sus itu halus lebih kecil dibandingkan dengan adonan yang atasnya. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit. Dan ingat, untuk membuat kue sus ini harus dengan menggunakan api yang sangat panas, karena kalau misalkan kurang panas, adonan kue susnya kurang mengembang. Setelah kue susnya matang, garing, dan tidak berbuih, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, bagian dalam dari kue sus ini kita isi dengan menggunakan whipped cream dengan cara ditusuk seperti ini. Ini dia hasilnya, sus crunchy yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Nah, jadi seperti ini ya teksturnya, garing di bagian luar dan creamy banget di bagian dalamnya. Kalau dibelah jadi bentuknya seperti ini. Untuk harga jualnya, sus crunchy ini biasanya dijual dengan harga Rp3.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini menggunakan whipped cream, sebaiknya standby di kulkas atau 2-3 jam di suhu ruangan. Kalau misalkan disimpan di kulkas bisa tahan 2-3 hari. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.